Shalom. Luar biasa, Tuhan Yesus sungguh baik untuk kita semua. Saudara-saudara, hari-hari ini, masa-masa Prapaskah ini, mari kita bersama-sama mengingat bahwa karya terbesar Tuhan Yesus itu luar biasa untuk kita. Pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita semua, menebus dosa kita semua. Sungguh karyanya besar untuk kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu
kuasa untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur karena karya Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau yang layak kami puji. Dan kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau mengeluh-elukan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Raja mulia, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya, diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Yang datang dalam namanya, puji kebesarannya, diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Angkat suara dan puji Dia, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Mari kita bertepuk tangan dan kita bersorak bahwa Yesuslah Raja mulia. Haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya, diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Mari saudara-saudara sendiri katakan, sorak haleluya bagi Dia Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, lebih kencang lagi saudara. Yesus Raja mulia. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya, diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan dan agungkan Dia, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita eluk-elukan Tuhan Yesus. Kita bilang haleluya. Haleluya.
Lebih kencang lagi, haleluya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Karena dialah Yesus, Raja untuk kita semua. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis itu gemetar. Dan kita kalahkan tipu dayanya. Amin. Dengan kuasa namanya. Ayo saudara-saudara kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yo, mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju saudara. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Kalau menara yang menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. siapa namanya saudara? Nama Yesus, Dialah menara yang kuat untuk kita. Nama Yesus. Dan dialah kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Suruh nama Yesus di atas Nama segalanya. Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Sungguh namamu Yesus di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Sungguh nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan di dalam namanya ada keselamatan. Engkau Yesus Tuhan yang kami tinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamahlah hati kami Tuhan. Dengan urapan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Apapun keadaan kita, Dia Yesus. Dia yang selalu menopang kita. Untuk itulah kita perlu dekat dengan Tuhan. Untuk itulah kita perlu kerinduan untuk selalu dekat di dalam hadirat Tuhan. Karena Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Yesus yang selalu setia terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kami, Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Rindu selalu untuk tetap tinggal.
kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, inilah setiap kami, kuduskanlah hati kami Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya hati kami siap untuk menerima benih firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tumbuh dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita memasuki masa raya Paskah. Minggu depan kita Paskah. Senang saudara? Senang tanggal merahnya banyak atau? Mari kita tahun demi tahun, tiap kali Paskah kita semakin mantap di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita mengerti betapa besar karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia mati, dia disalib, dia bangkit. Amin. Buat siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Saya mengajak kita buka Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 36 sampai 44. Lukas pasal 19 ayat 36 sampai 44. Sudah dapat saudara? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena apa? Engkau tidak tahu saat di mana Allah datang untuk melawat engkau. Kira-kira kejadian ini seminggu sebelum Paskah. Dan kita tahu kisah ini kisah yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus naik apa saudara? Keledai. Dan di depan Tuhan Yesus, masyarakat dengan bersorak-sorai, mereka menghamparkan pakaiannya
di jalan. Jadi jalanan itu dialasi dengan pakaian, tanda penghormatan. Tanda penghormatan. Kalau saudara baca dari Injil Yohanes, di antara mereka yang menyambut Tuhan Yesus, di antara mereka yang memuji-muji Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang telah melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah mati, sudah beberapa hari di kuburan, Tuhan Yesus bangkitkan. Dan saksinya banyak. Ada orang-orang yang melihat kejadian itu, saudara. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem, mereka mengiringi. Lalu mereka ceritakan kepada orang banyak. Ini nabi yang luar biasa. Orang mati dibangkitkan, sudah membusuk dibangkitkan, seger waras. Jadi orang-orang yang lain yang pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mereka bersorak-sorai. Ya, ini nabi yang luar biasa. Mereka teriak-teriak, Hosana, Hosana. Ini raja kita, ini anak Daud yang dijanjikan oleh para nabi. Mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus. Teriak-teriak Hosana itu artinya mereka bilang pada seorang pemimpin, selamatkan kami, selamatkan kami. Kenapa mereka berteriak, selamatkan kami, selamatkan kami? Karena mereka di dalam penjajahan Romawi. Saudara pernah hidup dalam zaman penjajahan? Ada yang pernah merasakan zaman Belanda, Jepang gitu? Iya, oh pernah tante ya. Senang tante? Kalau penjajahnya enak sih gak kerasa ya saudara. Tapi lek penjajahnya kejam saudara. Aduh, ngeri. Nah Romawi itu termasuk ada enaknya, ada gak enaknya. Banyak gak enaknya. Kalau Romawi itu benar-benar enak, mereka tidak akan teriak Hosana, Hosana, saudara. Tapi karena mereka tertindas, mereka teriak Hosana, Hosana, selamatkan kami, selamatkan kami. Ini raja kita, Mesias yang dijanjikan. Dengan Yesus jadi raja atas kita, kita akan bebas dari penjajahan Romawi. Mungkin bayangannya mereka ya saudara, kalau mereka perang, ya ada dari tentara Yahudi yang misalnya terluka atau mati, diapakan sama Tuhan Yesus? Yang sakit, sembuhkan ya. Yang habis kena tusuk, aduh datang sama Tuhan Yesus, sembuh. Perang lagi. Jadi tentaranya enggak habis-habis. Yang mati dibangkitkan. Mungkin itu gambarannya mereka. Lalu nanti kalau misalnya tentaranya kehabisan logistik sama Tuhan Yesus, disangoni roti enggak habis-habis. Dengan Yesus, Raja yang bisa buat mujizat, harapannya mereka adalah kita akan dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itu harapannya masyarakat Yahudi. Mereka dengan antusias, mereka sambut Yesus, mereka memuji-muji Dia. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Ayat 41 dan 42. Coba saudara lihat. Alkitab saya terjemahannya yang baru, Alkitab saudara mungkin terjemahannya yang baru tapi sebelumnya, jadi mungkin ada beda dikit. Tapi intinya sama. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, maksudnya Yerusalem, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia nangis. Saudara pernah enggak dapat kejutan? Saudara pas hari ulang tahun masuk ke rumah yang sunyi, lampunya mati semua. Begitu saudara buka pintu langsung lampu jebret,
tiup trompet, saudara langsung dengar suara happy birthday to you gitu ya. Happy birthday to you, terus orang-orang kasih selamat, kasih hadiah pada saudara. Saudara dibahagiakan sama orang-orang yang kasih kejutan. Reaksi saudara gimana? Senang? Ada nangisnya? Nangis terharu mungkin ya, itu ya. Tapi di Alkitab, Yesus menangis itu benar-benar nangis. Nangis yang meratap, saudara. Nangis yang meratap. Dia sangat sedih. Di tengah orang-orang yang banyak memuji-muji Tuhan Yesus bukannya bahagia, tapi Tuhan Yesus nangis. Lukas mendapatkan satu saksi yang menceritakan kejadian ini yang luar biasa. Yang saudara tidak akan temukan di 3 Injil yang lain. Rupanya ada entah satu atau berapa saksi yang diam-diam memperhatikan Yesus. Yang di dekatnya Tuhan Yesus. Dan saksi itu melihat Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis dengan sangat dalam. Tuhan Yesus berkata, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Di pikirannya orang-orang Yahudi, mereka akan damai sejahtera jika mereka punya raja Yahudi yang baru yang hebat. Mereka terlepas dari penjajahan Romawi. Konsep damai sejahteranya orang-orang Yahudi cuma sebatas itu. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk jadi raja atas orang Yahudi. Kenapa begitu? Karena dia sudah jadi raja segala raja. Amin. Dia tidak perlu diangkat jadi raja. Dia tidak perlu diangkat jadi Tuhan. Karena pada hakikatnya dia raja dan dia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di tempat ini, di masa kini, termasuk orang-orang yang memuji Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang di sini tidak suka memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan, saudara. Berarti semua suka memuji Tuhan. Amin. Pada saat saudara memuji Tuhan, Tuhan Yesus bahagia atau Tuhan Yesus nangis ngeliat saudara? Jangan kira loh, tiap kali kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus bahagia. Bisa loh Tuhan Yesus menangisi saudara. Karena orang datang pada Tuhan Yesus, motivasinya macam-macam. Semua orang pasti cari damai sejahtera. Betul enggak saudara? Tidak ada orang yang suka cari galau hatinya. Orang yang suka hatinya merasa sakit. Tidak ada itu saudara. Semua orang pasti cari kedamaian di dalam hati. Nah orang itu punya konsep damai di dalam hatinya dengan alasan-alasan yang alamiah. Misalnya, orang damai kalau punya uang. Betul enggak saudara? Kalau orang enggak punya uang, gelisah. Meskipun saudara imannya kuat, kalau enggak pegang uang, pasti ada gelisahnya. Itu enggak bisa dipungkiri. Betul saudara? Uang memang penting. Tidak mungkin kita ke supermarket, tidak bawa uang, bawa daun. Saudara pas bayar, ini nilainya 52.000. Saudara keluarkan daun. Kasirnya bilang, wong edian. Iya enggak saudara? Kita perlu uang, iya.
tapi uang bukan segalanya. Pada saat kita datang pada Tuhan Yesus, kita memuji-muji Tuhan, kita berdoa. Kalau motivasi kita cuma, Tuhan tambahkanlah uangku. Tambahkanlah uangku, supaya aku lebih bahagia, supaya hatiku lebih damai. Tuhan Yesus bisa nangis, saudara. Yang lain lagi apa, saudara? Selain uang, harta yang lain, mungkin jabatan. Kalau jabatanku tinggi, aku tenang. Yang lain lagi apa? Mungkin teman, sahabat, keluarga, orang tua, pasangan hidup. Kalau pasangan hidupmu bisa membahagiakan kamu damai sejahtera. Tapi lek pasangan hidupmu cerewet, waduh. Saya pernah dengar orang yang cerita di YouTube, ini bukan kisah saya, tenang aja. Jadi pasangan saya enggak perlu khawatir. Ada orang yang tanya, kenapa kamu selalu bawa foto istrimu? Kamu benar-benar suami yang luar biasa, sangat cinta sama istrimu. Dia bilang, biasa. Loh kenapa kok begitu? Dia bilang, saya biasa menghadapi masalah yang berat. Dan kalau saya stres, saya pandang foto istri saya. Dan saya bilang, menghadapi orang ini aja saya bisa ngatasi kok. Apalagi saya menghadapi masalah yang berat, bisa. Saudaraku, memang pasangan hidup kalau pas di hati saudara bisa bikin damai. Tetapi sumber damai sejahtera saudara bukan pasangan hidup. Jadi salah satu yang membuat saudara damai, iya, tapi bukan sumbernya. Karena pasangan hidup, meskipun janji sehidup semati, matinya enggak bareng. Jarang yang mati bareng, saudara. Iya enggak, saudara? Kalau pasangan hidup kita salah satu meninggal duluan, kita merasa sangat kehilangan. Tapi kalau saudara punya Tuhan, damai sejahteramu masih ada. Berkurang sedikit, iya. Berkurang banyak, iya, tapi masih ada. Firman Tuhan bilang, kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, dari dalam hatinya timbul aliran-aliran air hidup. Jadi saudara meskipun merasa kehilangan besar, tapi saudara masih punya kehidupan yang berkualitas. Karena Roh Kudus di dalam dirimu, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita datang pada Tuhan Yesus, cari dia dengan segenap hati. Cari dia dengan kesungguhan, saudara. Amin. Jangan kalau saudara punya kebutuhan baru datang sama Tuhan. Lah iya kan Pak, namanya kebutuhan. Pas kita butuh, cari Tuhan. Enggak gitu saudara. Saudara lagi punya masalah atau enggak punya masalah, saudara cari Tuhan. Saudara lagi butuh dan saudara lagi enggak butuh apa-apa, tetap nomor satu Tuhan. Cari Tuhan terus saudara, cari Tuhan. Butuh usaha. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Tuhan perlu didekati, Tuhan perlu dihampiri.
Saya punya satu istilah yang mungkin tidak sepenuhnya tepat. Kita harus berusaha mewujudkan Tuhan dalam hidup kita. Kata ini salah, karena apa? Tuhan itu memang ada. Tapi ada benarnya, kenapa? Kadang karena kita tidak lihat Tuhan, kita merasa Tuhan tidak ada. Kita harus berusaha selalu dekat, berjuang, mendekati yang tidak kelihatan, saudara. Kalau kita terus berjuang mendekati Tuhan yang tidak kelihatan, mungkin awal-awal kita merasa susah. Aku berdoa tapi tidak rasakan Tuhan. Aku memuji Tuhan, nyembah Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara terus, saudara. Saudara dikit-dikit bilang, Tuhan itu dekat ya. Tuhan itu baik ya. Saya merasakan kok, wah ada damai, ada sejahtera saat saya berdoa. Bahkan kalau saudara terus-terusan dekat sama Tuhan, saudara enggak posisi berdoa pun loh, saudara merasakan Tuhan di dekat saudara. Itu benar saudara. Amin saudara, amin. Saya mengajak kita jemaat IHRC, ayo kita cari Tuhan dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar. Jangan kalau pas saudara sakit, jangan kalau pas saudara gak punya uang, jangan kalau pas saudara lagi kehilangan seseorang, baru saudara berjuang cari Tuhan. Enggak saudara. Tuhan tahu, saudara mendekati Tuhan maksudnya apa, Tuhan tahu. Dan Tuhan menyelidiki. Mari kita dekati Tuhan dan Tuhan tersenyum lihat saudara. Amin. Bukan Tuhan nangis. Amin saudara. Yuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, bukan pingin apa-apa, hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh berkata pada Tuhan, Yesus Tuhan, ubahkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Hanya Engkau segalanya, hanya Tuhan, sumber damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Yesus. Kami mau selalu rindu padamu ya Tuhan. Kami mau selalu haus untuk bertemu dengan Tuhan. Hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan kami. Kepadamu aku
Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus dengan segenap hatimu. Datang pada Tuhan dengan penuh ketulusan. Datang pada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami, ya. Tidak ada yang lain yang lebih indah, ya. Tidak ada yang lain yang lebih utama selain Engkau, ya Tuhan. Selain Engkau, ya Tuhan. Kami mau selalu mendekat padamu. Kami mau selalu mencari Engkau, Tuhan. Dalam hidup kami tidak ada yang lain. Hanya Engkau, Tuhan Yesus. Hanya Engkau, Tuhan Yesus. Saudara, mari perbarui komitmen saudara. Apakah setiap hari pada saat saudara memulai pagi hari, saudara selalu mencari Tuhan terlebih dahulu? Pada saat saudara bekerja, pada saat saudara sekolah, apakah saudara libatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara? Saudara libatkan Tuhan dalam sekolah saudara. Pada saat saudara akan menutup hari, sudahkah saudara datang pada Tuhan kembali? Saudara rasakan kasih Tuhan. Saudara rasakan betapa indahnya kehadiran Tuhan sepanjang hari. Dan sudahkah tiap hari saudara naikkan syukur pada Tuhan? Entah harimu baik, entah harimu buruk, apakah ada syukur yang naik di hadapan Tuhan? Mari perbarui diri kita saudara. Mari kita meningkat saudara. Kita mau setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita selalu datang pada Allah Bapa kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus luar biasa. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita ya, kita harus selalu dekat kepada Dia. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk masa Paskah ini, supaya setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh menghargai, memaknai pengorbanan Tuhan Yesus yang mati untuk kita semua. Nanti Kak Heni akan berdoa. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Tuhan, mampukan kami untuk taat dan juga setia kepada Engkau. Begitu besar kasih-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami, bahkan Engkau tidak pernah bisa untuk memungkiri kasih-Mu terhadap setiap kami. Walaupun mungkin kami sering kali jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan Engkau begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa, agar supaya tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Engkau sudah membela kami, Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Maka biarlah kami pun Tuhan boleh lebih setia lagi terhadap Engkau. Kami pun boleh lebih mengasihi Engkau Tuhan dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik. Allah yang kasih-Nya tidak pernah terukur, Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Tapi biarlah Tuhan, ajarkan kami terus dan lebih lagi Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh tahu berterima kasih dan bisa membalas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan itu ada di dalam diri setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami semua hidup di dalam roh bukan di dalam daging kami. Karena kami tahu kalau kami hidup di dalam roh, maka kami akan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur atas pemilihan-Mu bagi setiap kami. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita bersyukur karena Tuhan itu baik untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Saudara-saudara, kami juga akan berdoa untuk saudara-saudara yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita semua akan mendoakannya. Selamat ulang tahun. Ayo yang ulang tahun, berdiri. Dan di sini maupun yang di rumah, kita mau berdoa sama-sama saudara. Kak Evata akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap saudara-saudari kami yang telah Engkau sertai, yang boleh merayakan hari ulang tahunnya maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah hari demi hari ya Bapa kami membawa mereka semakin melekat kepada Engkau. Bila rencana-Mu selalu tergenapi dalam diri mereka, di dalam diri setiap keluarga. Tuhan, Engkaulah yang selalu menjadi kepala dan raja atas setiap pribadi, setiap keluarga. Dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah selalu, berkat Tuhan tidak pernah habis, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan selalu ada di dalam setiap pribadi maupun setiap keluarga. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik selalu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun, silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu yang spesial. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, karena minggu ini adalah minggu yang spesial, ada beberapa agenda yang kita punya. Yang pertama, kita akan lihat di depan. Nah, ini ada spesial Paskah, yaitu hari Kamis, yang biasanya kita sebut Kamis Putih. Kita ada Bible Study ya saudara. Jangan lupa hadir, kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa hari Jumat, yaitu kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, pada tanggal 29 Maret jam 5 sore. Kita datang bersama-sama. Kita mengagumi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang rela mati untuk kita saudara. Dan yang terakhir kita akan melihat bahwa pada hari Minggu adalah Minggu Paskah. Di mana kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit untuk kita semua. Dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Kita datang bersama-sama, kita bersyukur, dan kita mengagumi Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Jangan lupa saudara simpan tanggalnya. Kita datang, kita bersyukur bersama-sama. Dan yang kedua saudara, semalam Ibu Gembala masuk rumah sakit. Kita doakan bersama-sama yang saat ini ada di rumah sakit Saiful Anwar. Nanti kita berdoa dipimpin oleh Kak Ati. Kita doakan supaya Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan Ibu Gembala kita. Supaya kita bisa bersama-sama dengan beliau kembali di tempat ini. Dan yang ketiga, kita bersyukur, berterima kasih untuk semua Bapak Ibu, baik yang onsite maupun yang online, atas persembahan yang sudah diberikan, baik melalui rekening maupun secara langsung. Kami mengucap syukur, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Itulah pengumuman pada hari ini saudara. Dan saat ini saya mengundang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan kita akan bilang, kami mau mengiringmu Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Pikiranku
Saudaraku, hari ini adalah hari Minggu Palem, Minggu Palma, mengawali masa raya sengsara Tuhan Yesus yang berpuncak pada Jumat Agung. Ya, nanti Kamis ada hari Kamis Putih, ada acara gereja. Jadi semua datang ya. Kamis Putih. Dilanjutkan besoknya Jumat yang Agung, di mana Yesus disalib. Ya, dan jelas puji Tuhan, hari minggunya Minggu Paskah. Puji Tuhan. Mari kita buka hati kita sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya menyertaimu setiap hari sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah ini, kita akan berdoa untuk Ibu Gembala kita yang akan dipimpin oleh Kak Ati. Kita doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Gembala kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa, Amin. ada kesembuhan. Ya Yesus. Dan saat ini ya Bapa, jemaat-Mu menyatukan hati kami, berdoa kepadamu untuk Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang saat ini ada di dalam tubuhnya, kami katakan Engkau tidak berkuasa. Dan kesembuhan ilahi mengalir di dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban dan mujizat-Mu terjadi untuk Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.